itu. Nah, tisu ini sing gerebutan wong sak donya. Sing gerebutan wong sak donya. Tisu liurnya beliau. Barokah. Semua sekarang wali seluruh dunia itu sanad ilmunya ke beliau. لا كورة دكتور نضرب ايوه صح Bakit orang Indonesia? Pangeran Arya Kusuma. Habib Alwi ini Pangeran Arya Kusuma. Habib Alwi ini Pangeran Arya Kusuma. Penjelasannya beliau. Panglima perangnya benar. Iya. Jadi dia ini ibunya itu orang Melayu. Namanya Tengku Hawi, anak dari Raja Alamuddin Shah, Raja Siak yang keempat. Ini ibunya dia. Anak dari Raja Siak yang keempat. Maulana Ali Mahmud Nuruddin Pangeran Wiryokusumo bin Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri inilah yang dikenal sebagai Pangeran Charbon atau di dalam silsilah Palembang bernama Pangeran Arya Kesuma Cirebon. Dua orang Habib sedang membaca sejarah datuk-datuknya. Mereka kagum tentunya karena datuk-datuknya orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka. Tiba-tiba lewat seorang penggembala kambing. Waktu lihat dua Habib itu asyik membaca kitab, penggembala kambing itu bertanya, "Kitab apa yang kalian baca?" "Ini kitab tentang kebesaran datuk-datuk kami yang mulia," kata penggembala kambing itu. Dia angkat tangan, "Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku." Terus dua Habib ini bertanya, "Loh, kenapa engkau bersyukur?" Kata dia, "Iya, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah itu bukan datuk-datukku, sebab jika itu datuk-datukku, itu datuk-datuk kalian berada di langit, kalian sekarang berada di dalam jurang. Bedanya terlalu jauh. Sedang datuk-datukku, kakek-kakekku pengembala kambing, kakekku pengembala kambing, ayahku pengembala kambing, aku pengembala kambing. Sedangkan kalian, dulu kakek-kakek kalian orang yang mulia. Nah, kalian di mana sekarang?" Jadi dia mengatakan, "Alhamdulillah itu bukan, tidak ada beban tanggung jawab itu kan." Jadi ini tamparan untuk kedua Habib itu dan tamparan untuk siapapun yang mengaku dirinya Habib bahwa itu bukan untuk dibanggakan. Ini sebenarnya kitab kecil, tapi tidak ada yang punya. Ini kitab kecil, tidak ada yang punya. Masalahnya ini asli dari Robito ini. Ini ada toknya ini. Ada toknya. Namanya kitab Syamsuddin. Ini juga banyak iskalnya ini. Banyak permasalahan juga. Yang mana di sini juga tersebut menurut saya keluar syariat. Yang ini. Contoh keluar syariat itu yang bagaimana? Khurafat. Khurafat. Salah satu contohnya tadi yang kalau disebut khurafat itu. Ya, diantaranya di situ disebutkan bahwa Sahibul Mirbat itu kalau ketika sholat
dia mengulang-ulangi assalamualaikum ayuhan nabi, assalamualaikum ayuhan nabi, terus diulang-ulangi dalam sholat itu. Hatta yasma'ul khitab minan nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai didengar dan dijawab oleh Rasulullah, alaikassalam ya Syekh Ali radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu mengucapkan salam dengan dia itu dengan pujian ya Syekh Ali Dari Wiropaten ke Assegaf, Arabisasi visual dan perebutan otoritas di Masjid Pasar Kliwon. Tidak semua kisah kejayaan dimulai dari kemenangan, sebagian justru dibangun di atas penghapusan memori. Demikianlah yang tersirat dari jejak transformasi Masjid Wiropaten menjadi Masjid Jami, Assegaf, sebuah transfigurasi yang tak hanya mengganti nama, tetapi menggeser sejarah, menyingkirkan otoritas lama, dan menyulap ruang publik menjadi simbol kekuasaan genealogis. Dalam foto lawas yang nyaris terlupakan, Masjid Wiropaten tampil dengan desain yang sederhana namun syarat makna. Atap limasan khas arsitektur Jawa, teras panggung menyatu dengan bangunan utama, dan pagar rendah yang menyimbolkan keterbukaan ruang. Di sampingnya berdiri sebuah menara silindris bergaya Hadramaut, memberi isyarat akan akar Hadrami dari komunitas yang membangunnya, namun belum menjadikannya eksklusif. Justru dalam kesederhanaan itu tergambar semangat awal komunitas Hadrami non-Sayyid di Solo, membaur, bersahaja, dan tanpa obsesi penonjolan nasab. Masjid ini bukan monumen satu marga, tapi wadah spiritual warga lintas kelas dan asal-usul. Nama, Wiropaten, sendiri lebih bercorak lokal ketimbang Arab, menandakan bahwa masjid ini bukan benteng eksklusif, melainkan arena kosmopolitan tempat berbagai identitas bertemu dan melebur. Namun semua berubah ketika arsitektur menjadi alat propaganda. Perubahan nama menjadi Jami, Assegaf, menandai babak baru, ekspansi simbolik oleh golongan Sayyid Ba'alawi atas ruang yang sebelumnya egaliter. Kubah berganti gaya, nama keluarga ditanamkan dalam narasi resmi, dan dominasi genealogis mulai dikukuhkan. Apa yang awalnya dibangun sebagai ruang komunitas berubah menjadi panggung aristokrasi nasab. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak awal abad ke-20, komunitas Hadrami di Hindia Belanda memang terbelah antara dua kutub, Sayyid dan non-Sayyid. Golongan Sayyid, terutama dari Trahal Aidrus dan Assegaf, mengeklaim otoritas religius berdasarkan silsilah. Sebaliknya, kalangan non-Sayyid, yang kemudian terorganisasi dalam gerakan Al-Irsyad, menolak feodalisme nasab dan memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks inilah, fatwa monumental Ahmad Soorkati yang dikenal sebagai Fatwa Solo, 1913, menjadi tonggak perlawanan non-Sayyid terhadap dominasi Sayyid. Fatwa ini menegaskan bahwa semua muslim sejajar di hadapan Tuhan, terlepas dari darah atau silsilah. Bagi banyak kalangan Hadrami di Solo yang dekat dengan komunitas Wiropaten, fatwa ini adalah legitimasi keagamaan sekaligus bentuk pembebasan sosial. Namun semua berubah ketika arsitektur menjadi alat propaganda. Perubahan nama menjadi Jami, Assegaf, menandai babak baru, ekspansi simbolik oleh golongan Sayyid Ba'alawi atas ruang yang sebelumnya egaliter. Kubah berganti gaya, nama keluarga ditanamkan dalam narasi resmi, dan dominasi genealogis mulai dikukuhkan. Apa yang awalnya dibangun sebagai ruang komunitas berubah menjadi panggung aristokrasi nasab. Perubahan ini tidak terjadi dalam ruang hampa. Sejak awal abad ke-20, komunitas Hadrami di Hindia Belanda memang terbelah antara dua kutub, Sayyid dan non-Sayyid. Golongan Sayyid, terutama dari Trah al-Aidrus dan Assegaf, mengeklaim otoritas religius berdasarkan silsilah. Sebaliknya, kalangan non-Sayyid, yang kemudian terorganisasi dalam gerakan Al-Irsyad, menolak feodalisme nasab dan memperjuangkan kesetaraan dalam Islam. Dalam konteks inilah, fatwa monumental Ahmad Soorkati yang dikenal sebagai Fatwa Solo, 1913, menjadi tonggak perlawanan non-Sayyid terhadap dominasi Sayyid. Fatwa ini menegaskan bahwa semua muslim sejajar di hadapan Tuhan, terlepas dari darah atau silsilah. Bagi banyak kalangan Hadrami di Solo yang dekat dengan komunitas Wiropaten, fatwa ini adalah legitimasi keagamaan sekaligus bentuk pembebasan sosial. Namun sejarah tak selalu berpihak pada yang egaliter. Dengan menguatnya pengaruh politik dan ekonomi keluarga-keluarga Sayyid di Pasar Kliwon, simbol-simbol keagamaan pun bergeser. Perubahan arsitektur dan nama masjid adalah puncak dari proses Arabisasi visual yang menyamarkan keberagaman asal mula.
Di balik kemegahan renovasi, tersembunyi penyingkiran jejak kolektif komunitas Hadrami Non-Said yang membangun masjid itu sejak awal. Bukan kebetulan jika sejumlah tokoh Hadrami Non-Said di Solo, seperti Umar Mangkus, Salim Bafaki, atau keluarga Barkah dari Yaman Selatan, nyaris hilang dari narasi sejarah masjid tersebut. Nama-nama mereka tertimbun oleh glorifikasi marga, seolah hanya Said yang berhak menulis dan memiliki sejarah Islam di kota ini. Transformasi Wiropaten menjadi Assegaf adalah refleksi tentang bagaimana ruang ibadah bisa dijadikan arena kontestasi kuasa. Arsitektur bukan hanya soal estetika, tapi juga politik identitas. Ketika sebuah masjid yang lahir dari semangat inklusif tiba-tiba diklaim sebagai warisan keluarga, maka yang sedang berlangsung bukan sekadar renovasi tetapi rekonstruksi sejarah demi legitimasi. Kini, yang tersisa dari Wiropaten hanya sepotong gambar dan segelintir ingatan. Tapi foto itu berbicara lebih nyaring dari prasasti. Ia mengingatkan kita bahwa identitas religius bukan warisan darah, melainkan hasil pergulatan sosial yang seharusnya tak dikungkung oleh privilese nasab. Referensi: Batubara, Taslim Kuwildan, M. 2023. Polarisasi masyarakat Arab Hadrami di Surakarta 1914-1950. Jacobsen, Frode, 2009. Hadrami Arabs in Present Day Indonesia, Identity, Maintenance and Integration. Freytag, Ulrike, 2003. Indian Ocean Migrants and State Formation in Hadramaut, Red Sea Connections.